Meski Trump mengklaim hampir mencapai kesepakatan dengan Iran, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan menilai kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran belum menemui titik temu. Ini karena ada pihak ketiga, yaitu Israel yang masih melakukan serangan ke Lebanon. Dan berikut analisisnya untuk Anda. Trump juga bilang ini masih 50-50 nih antara mau nyerang atau mau lanjut kesepakatan. Iran juga sudah membantah bahwa ada kesepakatan soal Selat Hormuz dibuka. Ini sampai kapan berarti? Benarkah di belakang ini terjadi benar-benar negosiasi yang sudah menghasilkan kesepakatan? Atau ternyata ya masih gini-gini aja dari tanggal 28 sampai sekarang belum ada hal yang bisa dicapai dari kedua belah pihak? Oke, jawaban saya terkait pertanyaan tadi ya. Jadi, apakah cuma gini-gini saja dari proses perundingan? Saya rasa tidak gitu ya. Mungkin ada benarnya bahwa kemarin sempat ada progres terkait perundingan karena pihak dari Pakistan pun juga mengapresiasi ada gerakan positif dari perundingan damai yang bahkan disebut sebagai MOU antara Iran dan Amerika Serikat. Cuma ada juga berita yang ini belum bisa diklaim karena belum ada data terbuka. Again, akan ada pencairan aset dari aset-aset Iran yang dibekukan oleh Amerika Serikat, yang itu tentu another point, another progress untuk perundingan damai. Nah, tapi poin besar yang saya rasa itu akan jadi susah di sini adalah karena dalam konflik ini paling tidak ada 3 negara yang kemudian terlibat secara langsung, Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Dan ketika misal Amerika Serikat dan Iran itu sudah bisa sepakat, tapi ternyata ada pihak lain yang belum sepakat, yaitu dalam hal ini Israel, ya ini kemungkinan nanti akan jadi masalah. Ini akan jadi tarik ulur yang cukup repot, karena dari ketiga pihak ini bisa saja, bahkan misal dari Amerika Serikat dan Israel, mereka walaupun sama-sama satu sekutu gitu ya, satu sisi, tapi mereka juga kepentingannya bertentangan. Melanjutkan tadi yang Pak Hasibullah katakan gitu ya, Israel itu menurut Channel 13, media lokalnya di sana gitu ya, pemimpin dari IDF itu menyatakan bahwa mereka tidak ada rencana untuk mundur dari wilayah Lebanon, dan mereka ingin ada kebebasan untuk tetap menyerang Lebanon, bahkan masuk ke dalam wilayah Lebanon, menduduki wilayah Lebanon. Nah, ini kemudian yang ditakutkan kalau ada perundingan damai dalam waktu dekat, ini yang kemungkinan akan mengekang IDF dan mengekang pemerintah Israel. Dan ini yang dianggap tidak ideal. Benjamin Netanyahu pun menurut Al Jazeera sudah bilang briefing kepada kabinetnya dan pemerintahannya bahwa jangan mengomentari perundingan damai ini secara publik karena ini cukup delicate, ada hubungan personal antara Benjamin Netanyahu dan Trump yang harus dijaga gitu ya. Cuma saya pikir akan ada negosiasi di belakang layar, tekanan dari pihak Israel kepada Amerika Serikat untuk memberikan ruang dan waktu bagi pemerintah Israel untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan di Lebanon. Jadi singkatnya ada progres, tapi kemudian juga akan ada hambatan, terutama kalau saya baca dari Al Jazeera dan Channel News 13 lokal dari Israel sendiri, bahkan akan ada hambatan dari pemerintah Israel. Gitu kan. Nah, di satu sisi Amerika Serikat itu butuh untuk keluar dari perang karena tekanan dari publik, dan Presiden Donald Trump serta Republikan sendiri juga sudah merasakan tekanan terhadap posisi mereka dalam postur untuk besok pemilu di November ini, karena perang ini dirasa cukup memberatkan popularitas Republikan dan popularitas Presiden Donald Trump. Ini tentu ingin diakhiri gitu ya. Karena kenapa? Kalau besok pemilu itu Demokrat itu bisa memenangkan posisi tertentu, entah itu di Senat, entah di Kongres, dominasi dari Republikan dan dominasi dari Presiden Trump untuk politik di AS itu akan terkikis. Karena kalau kita lihat sekarang gitu ya, Presiden Donald Trump bisa bertindak seenak beliau gitu ya, sekehendak beliau, itu karena beliau mengontrol eksekutif, legislatif, yaitu Kongres dan Senat, lalu kemudian yudikatifnya, sistem kehakimannya. Jadi basically tidak ada lagi check and balances di Amerika Serikat gitu ya, karena semuanya sudah kemudian mengikuti apa yang Trump omongkan. Walaupun kemudian ada beberapa Republikan yang dalam tanda kutip memberontak, terutama terkait kemarin War Powers Act voting di Senat gitu ya, tapi saya rasa itu masih belum cukup untuk menggoyangkan
dominasi dari Republikan dan Presiden Trump. Tapi itu sudah jadi warning sign. Yang mana saya pikir Presiden Trump dan pemerintahan AS at large itu juga sudah memperhatikan. Nah, masalahnya ketika mau keluar dari perang ini gitu ya, mereka tentu harus memikirkan bahwa keluarnya harus tampak sebagai pemenang. Keluarnya harus masih jumawa, karena kalau mereka keluar perang yang apa ya, dengan cara pikir yang penting keluar perang tanpa ada demand tertentu bagi Iran, misal terkait Hormuz, misal terkait nuklirnya atau bahkan kapabilitas militernya mereka, gitu ya. Kalau tanpa keluar dari perang tanpa tiga hal ini lah, katakanlah eh, orang-orang juga kemudian akan mempertanyakan lah apa gunanya perang kemarin, gitu kan? Kalau ditanyakan Hormuz loh, Hormuz kemarin sudah terbuka loh tanpa harus perang, gitu loh. Kita tidak ada masalah dengan Hormuz, gitu loh. Tapi sekarang kemudian malah sekarang Hormuz ditutup gara-gara perang. Ya. Terus kemudian kalau untuk nuklirnya, ini yang kemudian masih jadi contentious issue, gitu ya. Apa Iran pengennya maksimalis, mereka masih punya kemampuan untuk mengembangkan nuklir, walaupun mereka selalu mengklaim itu bukan untuk senjata, tapi Amerika Serikat pengen, dan terutama Israel pengen bahwa tidak ada lagi kemampuan untuk mengembangkan nuklir dari Iran, dan itu masih dicari titik tengahnya dalam proses negosiasi ini. Dan again saya harus bilang bahwa kita tidak bisa hanya melihat Amerika Serikat saja, Iran saja, tapi juga Israel, karena gini, salah satu lobbyis dari Benjamin Netanyahu, salah satu penyandang dananya itu adalah keluarga Adelson. Dan keluarga Adelson ini dia juga tinggal di Amerika Serikat dan dia juga jadi donatur politiknya Presiden Trump dan Republikan. Jadi ibaratnya dua politisi di dua negara punya donatur yang sama. Jadi ibaratnya satu orang ini, satu keluarga ini bisa mengendalikan dua negara karena untuk mengarahkan politiknya supaya lebih pro Israel. Karena kalau kita lihat juga voternya dari Republikan dan Presiden Donald Trump itu banyak yang berasal dari kelompok evangelis, dan kelompok evangelis ini biasanya posisinya pro dengan Israel. Jadi kalau ada narasi-narasi di mana pemerintah Amerika Serikat meninggalkan dalam tanda kutip Israel, itu yang akan jadi quote and quote bunuh diri politik di pemerintah AS. Dan ini yang saya rasa ini jadi dilemanya Presiden Trump dan Republikan sekarang. Harus keluar dari perang, tapi kemudian gimana caranya ya agar tetap terhormat, saya rasa ini melalui diplomasi, melalui negosiasi. Cuma nanti detail-detailnya yang harus selaraskan. Itu dari saya. Ya, selain